Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Faranisa Effendi dengan NIM 212111319 dari kelas S3I, mata kuliah Fikih Siasah, dosen pengampu Bapak dan Waris. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja dari mind mapping saya dengan judul konsep dalam sejarah pemerintahan Islam melalui imamah dan negara. Langsung saja, yang pertama, pengertian imamah. Dalam wacana fikih siasah, kata imamah biasanya diidentikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syiah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok Syiah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni juga menggunakan terminologi imamah untuk pembahasan tentang khilafah. Hal ini antara lain dilakukan oleh Abu Al-Hasan Al-Mawardi. Di antara pemikir Sunni modern juga ada yang menggunakan terminologi al-imamah al-uzma untuk pengertian ini, seperti terlihat dalam tulisan Al-Qadir Awah dan Muhammad Rashid Ridho. Selanjutnya, yang kedua, ada tujuan negara. Yusuf Musa memerinci tujuan negara dan pemerintahan dalam Islam. Yang pertama, memberikan penjelasan keagamaan yang benar dan menghilangkan keraguan terhadap hakikat Islam kepada seluruh umat manusia, mengajak manusia kepada Islam, melindungi manusia dari tindakan-tindakan agresor, dan membela syariat Islam dari orang yang berusaha melanggarnya. Yang kedua, melakukan segala upaya dan cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dengan landasan saling menolong dan memenuhi sarana kehidupan manusia, sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang kokoh seperti bangunan. Dan yang ketiga, ada melindungi wilayah Islam dari serangan musuh dan melindungi warganya dari segala bentuk kezaliman. Lanjut, yang ketiga, ada tugas negara. Pertama, tugas negara menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif atau al-sultah al-tasyriyah. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi, dan inferensi atas nas-nas Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif atau al-sultah al-tanfidhiyah. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain atau hubungan internasional. Dan yang ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif atau al-sultah al-qadaiyah. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah atau lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis. Wilayah al-qada, lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Dan wilayah al-mazalim, lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat, serta pembuatan pejabat negara yang melanggar hak asasi manusia. Lanjut, yang terakhir ada hubungan imamah dan negara. Imamah dan negara menjadi bahan topik perbincangan yang menarik. Dalam wacana buku siasah, kata imamah biasanya diidentikan dengan khilafah.
Keduanya menunjukkan kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Sedangkan negara menurut Wahid Ra'fat, ahli hukum tata negara Mesir, adalah masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang tunduk kepada suatu pemerintahan yang teratur, yang bertanggung jawab, yang memelihara eksistensinya masyarakat demi tercapainya kemaslahatan umum. Menurut Al-Mawardi, imamah merupakan pengganti kenabian untuk memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia dalam berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Islam, antara fungsi religius dan fungsi politik imam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Kepemimpinan Islam tersebut agar berlaku efektif dalam dunia Islam, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk merealisasikan ajaran Islam. Karena dengan adanya pemimpin dan negara, maka akan terciptanya tujuan sebuah negara, yaitu sebuah kemaslahatan umat Islam agar lebih mudah untuk menjalankan tugasnya sebagai makhluk yang menyembah Tuhan. Seorang pemimpin merupakan salah satu dari unsur-unsur yang berdirinya suatu negara. Tanpa pemimpin, negara tidak akan mampu untuk berdiri. Dalam sebuah negara harus memiliki unsur-unsur, yaitu wilayah, kepala negara, pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjalankan, mengawasi, serta membuat peraturan perundang-undangan. Terdapat hukum yang mengikat dan bersifat memaksa, serta mendapat pengakuan dari negara lain. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara. Demikian presentasi dari kerja saya yang dengan tema mind mapping ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.